Dear bright people, Dimas is speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Dimas P. Muharam. Kali ini saya akan sharing untuk scholarship journey. Dan ini adalah salah satu beasiswa ya buat kamu yang punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah baik S2 atau S3 ke luar negeri. Dan menurut saya ini beasiswa yang nggak pakai ribet teman-teman. Nah, apa sih beasiswa itu? Nah, ini beasiswa namanya adalah Australia Awards Scholarship atau disingkat AAS ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh mengenai beasiswa ini. Apa sih beasiswa ini? Buat siapa saja? Lalu juga yang paling penting, keunggulannya apa jika dibandingkan beasiswa yang lain? Dan nanti juga saya akan menerangkan ini khususnya buat teman-teman yang penyandang disabilitas bahwa ada keunggulan atau kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh beasiswa yang khusus buat penyandang disabilitas. Tapi buat yang umum pun juga ini sangat menarik teman-teman ya. So, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk di-subscribe ya channel Dimas P. Muharam. So, kita akan mulai saja. And let's get started. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman, ini adalah beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri pertama yang saya apply di tahun kemarin, di tahun 2020. Jadi, saya pernah cerita sebelumnya ya bahwa saya sudah di tahun 2019, akhirnya saya punya nilai IELTS gitu kan, dan itu menjadi salah satu kunci penting persyaratan awal untuk kita bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri. Dan apalagi untuk saya membutuhkan beasiswa dan salah satu persyaratannya adalah tadi nilai IELTS. Nah, sekarang untuk beasiswa Australia Award Scholarship ini sebetulnya ini sudah lama sekali ya, kalau lihat dari sejarahnya ini sudah lama sekali ya ada di Indonesia, dan dia biasanya rutin membuka kesempatan untuk orang-orang Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3 di kampus-kampus yang ada di seluruh Australia sesuai dengan namanya ya. Nah, ini juga baru berganti namanya kira-kira tahun 2013 itu berganti. Sebelumnya namanya itu Australia Development Scholarship. Jadi kentara sekali dari namanya Australia Development Scholarship. Jadi memang beasiswa ini adalah beasiswa yang ditujukan untuk pembangunan atau untuk pengembangan SDM di negara-negara mitra dari Australia, dan salah satunya adalah Indonesia. Dan saya saat ini masih menunggu proses teman-teman. Jadi insya Allah pengumuman nanti di Januari, pertengahan Januari. Jadi mohon doanya teman-teman ya, itu pengumuman yang penting sekali apakah saya lolos setelah interview kemarin, apakah lolos dinyatakan sebagai awardee atau penerima beasiswa atau tidak. Jadi mohon doanya teman-teman, dukungannya. Jadi kalau misalnya saya nanti lolos, saya akan bisa lebih banyak lagi sharing nih ke teman-teman mengenai scholarship journey. Nah, untuk periode pembukaannya sendiri itu biasanya Australia Scholarship itu pembukaannya biasanya di bulan Februari teman-teman. Bulan Februari sampai April. Biasanya dimulai 1 Februari dan ditutup 30 April. Dan itu rutin dari sejak tahun berapa ya? Sudah lama sekali. Kalau nggak salah itu awalan dari, kalau baca sejarahnya itu dari namanya Colombo Plan ya. Ada beasiswa tersebut. Dan rata-rata biasanya beasiswa ini memberangkatkan sekitar 250 sampai 300 awardee. Jadi ada 250 sampai 300 orang yang dinyatakan sebagai penerima dari beasiswa ini. Nah, tahapannya apa aja nanti kita bahas ya. Nah, untuk tahun kemarin teman-teman, di tahun 2020 itu agak spesial karena dia tiba-tiba ada COVID. Jadi saya melamar waktu itu kan periode dari bulan Februari sampai April ya. Karena ada COVID, dan ternyata karena ada COVID dia diperpanjang, di extend untuk
proses penerimaan berkasnya dari Februari sampai bulan Juni, 30 Juni kalau nggak salah. Dan banyak tahapan yang jadinya agak terlambat karena tadi force major tadi itu yang seharusnya biasanya itu bulan apa ya, biasanya tuh kalau pengalaman teman-teman sebelum itu bulan Agustus atau September itu sudah mulai untuk seleksi tahap berikutnya, tahap interview. Tapi akhirnya baru kemarin itu bulan November kalau nggak salah ya, bulan November baru diumumkan hasil seleksi berkasnya. Nah, jadi pas waktu seleksi saya itu 2020, pelamar ada 6.000 orang lebih, dan yang lolos dari tahap seleksi berkas itu hanya 100 orang, teman-teman. Karena rumusnya begini biasanya. Jadi tahapan utamanya itu ada 2 tahapan. Jadi tahapan seleksi berkas dulu, nanti diseleksi, dan nanti setelah seleksi berkas itu ada interview. Dan yang misalnya gini, karena biasanya kan 250 sampai 300 ya. Jadi rumusnya itu X kali 2. Jadi kalau misal peserta 300, berarti yang masuk lolos ke tahap interview itu ada 600. Cuman karena kemarin itu COVID dan ada pemotongan budget dari pemerintah Australia, atau dalam hal ini penyelenggaranya adalah Department of Foreign Affairs and Trade, jadi kayak Kemenlu-nya Australia gitu. Itu hanya 50 teman-teman yang akan diberangkatkan, dan saya alhamdulillah masuk ke dalam 100 orang yang beruntung tadi itu, yang bisa lolos seleksi berkas. Jadi dari 100 orang itu nanti diinterview dan akan diloloskan hanya 50 orang. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Nah, karena ini sudah mendekati bulan Februari, jadi saya mau sharing, memperkenalkan ke teman-teman beasiswa Australia Award Scholarship ini. Siapa tahu teman-teman yang memang sudah punya cita-cita untuk lanjut kuliah ke luar negeri bisa dapat informasi nih bahwa ada satu beasiswa yang ini dalam tanda kutip tidak pakai ribet. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, lalu di Australia Award Scholarship ini teman-teman, sebetulnya ada 2 program besar ya. Yang pertama itu short term, yang kedua ada yang long term. Nah, untuk yang short term ini kayak semacam program-program singkat ya, kayak kuliah-kuliah singkat. Ada yang kuliahnya hanya 2 minggu, ada yang 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Itu dan program juga dari Australia Scholarship. Dan biasanya itu tematik. Kayak saya juga pernah punya pengalaman, dulu di tahun 2013, saya ikut salah satu program short term-nya. Itu nama programnya itu dulu Australia Leadership Award Fellowship. Sekarang sih jadi namanya Australia Award Fellowship aja gitu. Dan itu selama 3 bulan di Adelaide, South Australia. Dan temanya waktu itu kalau nggak salah Gender and Disability Responsive Good Governance. Dan programnya waktu itu hostnya itu yang dari Australia itu dari Gender Consortium di Flinders University, dan itu sangat impresif sekali sih buat saya, karena pengalaman pertama saya ke luar negeri waktu itu, dan apalagi 3 bulan 3 bulan jauh dari tanah air, dan ternyata saya menikmati sekali teman-teman. Banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak hal-hal baru yang saya dapat, dan itu yang salah satunya menjadi faktor mengapa ketika saya ingin S2 saya memutuskan untuk mencari beasiswa untuk bisa kuliah lanjut di Australia, karena saya sudah merasakan sendiri 3 bulan di sana dan sangat luar biasa. Nah, itu short term-nya, tapi ada juga banyak program yang lain, kayak misalnya untuk guru-guru ada tuh, saya pernah baca juga ada program buat guru, lalu juga ada program juga untuk woman, untuk perempuan, atau buat entrepreneur gitu. Jadi sifatnya tematik, dan dia biasanya hanya 3 bulan atau 2 minggu, dan itu persyaratannya dan seleksinya tidak seketat untuk long term ya. Nah, untuk long term sendiri itu adalah program untuk
kita bisa melanjutkan kuliah. Jadi sifatnya akademik, ada title-nya, nanti ada gelarnya, menghasilkan gelar. Kalau yang tadi kan tidak, hanya seperti kursus ya, kursus dan tidak ada sertifikasi. Tapi kalau ini ya programnya adalah untuk master degree atau doctoral degree. Jadi untuk minimal 2 tahun, bisa waktu 2 tahun untuk yang master, lalu untuk yang doctoral degree itu yang S3, PhD gitu, itu 4 tahun gitu teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai yang program untuk long term-nya, yang saya juga sedang ikhtiar buat ini sekarang. Nah, lalu ada salah satu keunikan sendiri ya untuk Australia Award Scholarship ini, khusus untuk program long term. Itu untuk pesertanya, dia punya target area dan juga target pesertanya teman-teman. Jadi target areanya itu adalah beasiswa ini akan memberikan prioritas yang lebih kepada para peserta yang melamar dari daerah-daerah yang pihak Australia tentukan sebagai targeted area, atau namanya itu geographical focus area. Jadi ada di Aceh, lalu juga di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, NTT, NTB, lalu di Papua dan Papua Barat, lalu juga Maluku dan Maluku Utara. Nah, jadi daerah-daerah tersebut itu masuk dalam GFA, Geographical Focus Area, dari program Australia Award Scholarship ini. Jadi buat teman-teman yang memang asli atau domisili di daerah-daerah tersebut, sangat di-encourage sekali untuk bisa melamar ya, karena akan ada priority. Dan priority ini nanti tercermin dari persyaratannya. Jadi akan ada persyaratan yang lebih memberikan kesempatan lagi buat teman-teman dari daerah tersebut. Lalu juga untuk targeted grupnya itu ada 3 teman-teman yang menjadi target. Yang pertama itu dari Government of Indonesia, GOI, dan saya melamar melalui jalur tersebut karena saya sekarang kan sebagai PNS ASN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi saya masuk lewat targeted group tersebut. Lalu yang kedua ada embassy partner, jadi mitra-mitra dari kedutaan besar Australia, kayak misalnya ada LSM atau lembaga yang dia menjadi mitra dari pekerjaan kedutaan Australia di Indonesia. Itu biasanya ditawari kayak semacam ada priority untuk mereka bisa melamar Australia Award Scholarship ini. Lalu yang ketiga, ini ya, buat women dan juga person with disability itu juga sangat di-encourage ya, buat bisa atau penyandang disabilitas itu di-encourage atau didorong untuk bisa melamar beasiswa ini teman-teman. Nah, tapi tidak perlu khawatir gitu. Buat yang tidak berada di kategori tersebut, itu juga sangat berpeluang teman-teman untuk bisa lolos. Jadi misalnya buat ada yang masih fresh graduate atau dia bekerja di swasta atau yang lain-lain, tapi itu juga tetap ada kemungkinan untuk bisa lolos dan sangat banyak sekali. Dan karena kuncinya yang ingin dicari oleh beasiswa ini adalah mereka yang punya potensi untuk nanti bisa menjadi future leader di Indonesia dan juga akan berkontribusi untuk pembangunan, baik itu SDM atau pokoknya pembangunan banyak hal lah ya, untuk membangun negaranya gitu. Makanya awalnya sebelum namanya Australia Award Scholarship, namanya Australia Development Scholarship ADS gitu. Dulu lebih kenalnya beasiswa ADS. Jadi teman-teman semua masih sangat punya peluang ya, seperti itu. Nah, lalu untuk ininya teman-teman, untuk program yang bisa dilamar atau jurusannya itu banyak ya, banyak berbagai macam jurusan itu sangat bisa. Tetapi biasanya itu adalah yang tadi related kepada pembangunan, baik itu SDM, ekonomi, hukum, banyak hal. Itu nanti kita akan bahas di video tersendiri lagi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu tadi adalah targeted kategori atau berada di geographical focus area,
Jadi jangan sampai untuk tidak menggunakan kesempatan melanjutkan kuliah ini ya dengan beasiswa Solid World Scholarship atau AAS. Tapi buat kamu yang tidak juga dan punya minat, jangan sampai lewatkan juga karena masih tetap ada kesempatan. Nah, lalu kita sekarang ngomongin soal eligibility nih teman-teman. Nah, jadi persyaratannya apa sih kalau kamu yang melamar? Apakah kamu termasuk dari orang-orang ini ya? Yang pertama ya harus Indonesia citizen ya pastinya. Indonesian citizen, warga negara Indonesia yang tidak menikah atau tidak akan menikah dengan warga negara Australia gitu. Itu penting banget. Jadi jangan sampai nanti ke sana malah cuma jadi jodoh lagi ya. Ya meskipun nama jodoh nggak ada yang tahu ya, cuman ini mereka minta seperti itu kalau misalnya kamu ingin berkuliah dengan beasiswa Australia World Scholarship. Lalu juga yang mendaftarkan ini, yang mau mendaftar ini juga adalah kamu yang minimal itu ketika misalnya nih, contoh misalnya kamu mau lamar S3 dan sebelumnya mendapatkan beasiswa S2 dari Australia World Scholarship, jadi harus waktunya itu adalah 2 kali masa beasiswa. Jadi kalau misalnya masternya itu 2 tahun, misalnya kamu dari tahun 2000 sampai 2010 sampai 2022. Nah, itu harus tambah 4 tahun lagi, kan 2002 balik nih. Tambah 4 tahun lagi, jadi berapa tuh? 2006 itu kamu baru bisa apply buat beasiswa S3-nya. Gitu. Jadi harus kembali dulu ke negaranya dan harus kembali, nggak boleh stay di sana setelah masa beasiswanya itu atau masa studinya selesai. Nah, ini banyak teman-teman ya, dan pokoknya kayak semacam ada persyaratan kesehatan, karakter, itu juga nanti akan jadi salah satu syarat juga. Nah, terus juga tidak sedang melamar atau mengajukan visa untuk tinggal di Australia. Nah, terus juga ini tidak untuk yang military personal ya, jadi nggak bisa buat TNI atau Polri ya. Nah, terus juga nanti untuk program studi yang dipilih itu yang ada di ini Priority Academic Area, PDA, Priority Academic Area of Study ya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, terus juga untuk masalah IPK nih teman-teman. Nah, untuk IPK nggak perlu tinggi-tinggi banget, tapi minimal dapat 2,9-nya udah bisa buat ngelamar beasiswa ini. Nah, tapi buat kamu nih yang tadi dari geographical focus area, kayak dari Aceh, NTB, NTT, lalu Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara itu diperbolehkan, dan juga yang dari penyandang disabilitas itu diperbolehkan untuk minimal IPK-nya 2,75. Ya, tapi ya zaman sekarang IPK minimal 3 lah teman-teman ya. Jangan ngepas-ngepas banget kalau masih kuliah gitu ya. Jadi 3 aja tuh udah bagus, 3 ke atas lah ya. Gitu. Kalau 3 ke bawah itu gimana ya? Ongkos capek doang itu selama kuliah. Jadi 3 teman-teman ke atas ya. Nah, lalu juga persyaratan lainnya adalah adalah nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris ini teman-teman bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, atau nah, ini untuk nilai IELTS minimal itu 5,5 ya. Lalu juga untuk TOEFL 525. Itu yang paper base ya. Nah, kalau untuk yang IBT-nya, internet base-nya 69. Lalu untuk PTE akademik, nah saya belum tahu nih tesnya kayak apa. 46 nilai minimalnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu tadi dari geographical focus area atau
pelamar yang dengan disabilitas itu ada affirmative action lagi nih teman-teman. Untuk IELTS-nya itu bisa minimal 5, untuk TOEFL-nya minimal 500 gitu. Dan itu cukup membantu lah ya untuk teman-teman yang tadi masuk dalam geographical focus area. Oh ya, dan jangan lupa buat nilai TOEFL prediction itu nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi TOEFL-nya harus yang, kalau mau pakai TOEFL itu harus yang ITP ya pokoknya yang resmi, dan juga atau IBT sekalian. Tapi kalau mau murah sih ini aja ITP ya, itu palingan sekitar 400.000 ya. Kalau IELTS misalnya agak mahal, tapi kalau misalnya memang sudah punya nilai IELTS itu lebih bagus teman-teman, karena nanti setelah proses seleksi berkas, pada saat interview itu teman-teman juga akan diminta lagi untuk tes IELTS. Tapi tenang, ketika sudah masuk tahap interview ini, tes IELTS sudah dibayarin sama Australia. Teman-teman, santai ya. Jadi nggak perlu keluar uang banyak lagi. Nah, terus, sorry ya. Nah, terus juga untuk yang S2, pastinya sudah punya ijazah S1. Kalau yang mau S3 sudah punya ijazah S2, teman-teman. Jadi kayaknya nggak tahu, kayaknya dia mungkin nggak bisa kalau misalnya masih surat keterangan lulus gitu ya, atau belum keluar ijazahnya, jadi harus sudah ada ijazah. Jadi buat yang fresh graduate, kayaknya lebih amannya sih kalau misalnya sudah waktunya masuk nih Februari April gitu, teman-teman sudah lulus justru tapi belum punya ijazah, mendingan persiapin diri aja untuk tunggu di periode berikutnya, karena tiap tahun biasanya Australia akan membuka kesempatan untuk Australia Award Scholarship ini. Nah, itu teman-teman, itu beberapa persyaratan. Jadi kalau kamu termasuk kategori tadi, silakan bisa melamar ya. Yang penting tadi IPK lo ya. Awas kalau di IPK di bawah 3 ya. Sayang-sayang kuliah 4 tahun tapi IPK di bawah 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke apa saja sih yang akan awardee atau kamu ketika nanti sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswa setelah proses interview nanti yang didapatkan dari Australia Award Scholarship ini. Dan Australia Award Scholarship atau AAS ini adalah full funded scholarship ya teman-teman. Jadi beasiswa yang didanai secara penuh oleh pemerintah Australia untuk kamu bisa studi dan full konsentrasi untuk studi selama berada di Australia. Ini makanya kenapa saya bilang salah satunya faktor yang menjadikan ini adalah beasiswa nggak pakai ribet ya. Oke, yang pertama adalah return air travel. Jadi biaya tiket untuk pesawat teman-teman dari kota teman-teman masing-masing sampai menuju ke Australia nanti di tempat studinya, kota terdekat, dan juga nanti ongkos tiket pesawat kembali ke tanah air setelah selesai studi itu semuanya di cover oleh Australia Award Scholarship. Keren ya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir udah dapat beasiswa terus nggak bisa berangkat, apalagi nggak bisa pulang ya. Jadi semuanya sudah di cover oleh Australia Award Scholarship. Nah, terus yang kedua adalah ada namanya itu establishment allowance, teman-teman. Jadi allowance itu kan kayak semacam uang saku ya, uang biaya hidup lah. Nah, jadi ketika teman-teman nanti baru sampai di Australia, jeruk gitu ya, itu sudah langsung dapat uang establishment fee namanya. Jadi langsung dapat sejumlah uang yang itu bisa teman-teman pakai, entah itu untuk DP uang kos-kosan, atau mungkin beli, mungkin misalnya berkeluarga, mungkin beri ada alat-alat rumah tangga ya, atau ya hal-hal lain lah yang kayak semacam orang baru pindahan butuh apa saja sih gitu kan. Itu ada establishment fee yang hanya sekali didapat ketika baru datang, dan ini di luar allowance bulanan teman-teman ya, atau rutin yang teman-teman dapat. Untuk jumlahnya sih saya belum bisa sharing ya, karena saya belum pada tahap tersebut. Cuman saya sudah dapat informasi sih dari beberapa teman yang masih kuliah di sana gitu. Cuman takutnya nanti ada perubahan, dan tadi mohon doanya dulu ya. Semoga saya, kalau Allah mengizinkan saya lolos dapat beasiswa ini di Januari, jadi saya bisa
sharing nanti langsung pengalaman saya sendiri ya. Untuk saat itu dulu. Lalu yang berikutnya. Nah, itu full tuition fee. Jadi biaya pendidikan teman-teman selama kuliah master atau doktoral itu ditanggung semuanya oleh Australia World Scholarship, dan ini sifatnya itu bukan uang yang diberikan ke teman-teman lalu teman-teman nanti setoran ke kampus ya, enggak, semuanya langsung dibayarkan langsung dari pihak AAS ke kampusnya. Jadi teman-teman terima beres aja, nggak pakai ribet kan. Nah, ini berikutnya contribution to living expenses nih. Saya bilang ada allowance, jadi ada contribution atau sejumlah uang yang teman-teman dapat. Itu biasanya kalau di Australia katanya sih per 2 minggu ya. Per 2 minggu dapat uang yang nanti ditransfer ke rekening Australia teman-teman, yang nanti ketika datang ke sana langsung buat rekening di Bank Australia di sana gitu. Dan kelebihannya adalah dia rutin ya, per 2 minggu, hampir nggak pernah telat gitu. Jadi sangat membantu ya, jadi nggak bikin deg-degan, benar-benar membuat nyaman untuk mahasiswa yang kuliah di sana nanti. Lalu ada Introductory Academic Program. Nah, ini semacam program pendahuluan ya, jadi sebelum kayak pengenalan akademik lah, seperti itu, baik yang nanti ketika di Indonesia atau setelah berada di sana nanti, kayak semacam orientasi kampus lah ya gitu. Nah, lalu juga ada Overseas Health Coverage for Student. Jadi ini mungkin kayak semacam BPJS ya, mungkin kalau saya salah bisa silakan di kolom komentar ya, kayak semacam BPJS-nya Australia gitu. Jadi ketika kita di Australia itu kita harus ada insurance atau asuransi yang mengcover kita sebagai student. Nah, itu biasanya itu cukup mahal sebetulnya kalau kita, misalnya teman-teman ada yang dengan biaya sendiri untuk kuliah di sana gitu, tapi ini semua di-cover oleh pemerintah Australia sampai waktu studi teman-teman selesai gitu. Lalu ada Supplementary Academic Support. Nah, ini kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya untuk penyesuaian kuliah di sana. Kalau saya dengar pengalaman dari teman-teman yang udah kuliah di sana sih, kayak misalnya butuh nih di kampusnya ada, kalau yang disabilitas ada penyesuaian fasilitas tertentu, nah itu AAS juga bakal support ya. Lalu ada Field Work Allowance for Research Student in Master by Coursework. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh kayak semacam field work itu kayak KKL lah ya, kayak magang atau KKL gitu, dan itu di luar kampus atau misalnya itu di tempat yang agak jauh gitu dari lokasi kampus teman-teman sekarang, itu akan tetap dapat allowance dari pemerintah Australia. Nah, keunggulan teman-teman, apa sih yang membedakan AAS ini dengan beasiswa yang lain? Yang pertama itu, ketika melamar beasiswa ini, teman-teman tidak harus sudah memiliki LOA atau Letter of Acceptance. Jadi kan misalnya banyak ya, kalau nggak salah itu kayak misalnya LPDP. LPDP itu dia ketika nanti teman-teman itu, kalau nggak salah ada persyaratannya ya, minimal ketika melamar mungkin kalau nggak salah belum punya LOE sudah masih boleh, tetapi pada periode tertentu, pada tahapan tertentu sudah harus ada LOE. Jadi teman-teman kalau yang beasiswa lain tuh harus daftar ke kampusnya dulu, sudah dapat letter of acceptance. Letter of acceptance ini seperti semacam surat pernyataan dari kampus bahwa teman-teman sudah diterima sebagai kandidat mahasiswa di sana ya, tinggal bayar aja gitu. Nah, jadi prosesnya itu kayak semacam teman-teman ngelamar dulu, daftar, lalu sudah mendapatkan LOE tadi, sudah diterima, dan teman-teman harus bayar. Nah, baru uangnya itu teman-teman cari dari beasiswa tadi, misalnya LPDP gitu. Dan proses melamar kampus di luar negeri ini beda dengan di Indonesia ya. Kalau Indonesia kan ketika melamar S1 itu pakai tes, kayak tes matematika, tes bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kalau di luar negeri ini pada umumnya biasanya hanya butuh nilai bahasa Inggris, lalu juga membuat essay. Nanti biasanya kayak semacam diminta ada beberapa pertanyaan suruh menjawab itu untuk menilai karakter dan potensi dari teman-teman. Dan pendaftaran juga ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya untuk LOE ini. Nah, ini yang pertama, ini tidak butuh LOE. Atau kayak misalnya
Saya pernah coba buka juga cash di Chevening, itu beasiswa yang untuk ke UK. Dia juga butuh LOE, teman-teman. Jadi untuk pilih 3 jurusan di 3 kampus, dan itu untuk jurusan pertama itu sudah harus punya ada LOE yang unconditional. Maksudnya di unconditional itu tidak ada persyaratan lagi ya. Jadi teman-teman tinggal masuk gitu ya, dan hanya tinggal butuh bayar. Itu butuh LOE. Tapi kalau di Australia untuk beasiswa Australia Work Scholarship, saya nggak tahu kalau beasiswa Australia yang lain ya. Tapi untuk beasiswa Australia Work Scholarship, teman-teman yang pertama fokuskan untuk bisa dapat beasiswanya dulu gitu. Nanti di dalam melamar beasiswa itu teman-teman juga sudah harus diminta propose tadinya mau kemana. Teman-teman cukup riset aja, kira-kira mau masuk jurusan yang mana gitu kan, masuk jurusan yang mana dan di kampus mana, lalu teman-teman nanti masukkan ke dalam formnya dan kasih alasannya kenapa pilih jurusan dan kampus tersebut gitu ya. Dan setelah misalnya teman-teman nanti lolos dan dinyatakan sebagai awardee, mendapatkan beasiswanya, baru nanti akan membuat LOE. Dan LOE-nya ini teman-teman itu diurusin sama pihak Australia Award Scholarship. Itu info yang saya dapat dari teman-teman, karena saya belum sampai tahap sana ya, tapi katanya teman-teman ketika sudah memilih kampus dan nilai IELTS teman-teman nanti cukup buat masuk kampus itu nanti LOE-nya bakal diurusin semuanya sama Australia Award Scholarship. Teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi buat ngelamar. Jadi luar biasa ya Australia Award Scholarship ini. Oke, lanjut ke keunggulan nomor 2 ya teman-teman. Berikutnya ini keunggulannya adalah AAS ini punya target teman-teman, targeted group sendiri. Jadi buat teman-teman yang tadi seperti sudah saya share di awal, yang berasal dari government seperti misalnya ASN, PNS, yang baik itu dari pusat seperti di kementerian dan lembaga non kementerian, atau yang dari pemerintah daerah, itu mendapatkan priority dari beasiswa ini. Artinya itu mendapatkan semacam kuota khususnya atau kuota yang lebih dibandingkan dengan kelompok lainnya yang non-targeted. Terus juga tadi yang ada embassy partner gitu kan, itu juga mendapatkan prioritas. Dan untuk ini juga, untuk perempuan dan penyandang disabilitas itu juga mendapatkan prioritas juga. Dan ini yang lebih kerennya lagi teman-teman, buat kamu nih yang selama ini sudah punya kontribusi untuk masyarakat, baik itu melalui kantor atau misalnya di sektor pemerintahan, atau kamu punya komunitas atau punya NGO, lembaga, social project, dan sudah punya impact langsung ke masyarakat. Inilah kamu orang-orang yang memang dicari oleh beasiswa ini, karena seperti namanya di awal tadi, Australia Award Scholarship ini mencari orang-orang yang pada akhirnya nanti ketika kembali setelah studi di Australia itu akan untuk membangun SDM di negaranya. Jadi nggak perlu khawatir ya, misalnya kamu misalnya seperti sudah punya impact nih ke masyarakat, tapi harus improve capacity karena ya semakin banyak ilmu, banyak pengalaman, jadi kita bisa lebih berdampak lagi kan buat masyarakat. Tapi mungkin bahasa Inggrisnya kurang atau lain-lain, nah itu Australia Award Scholarship mencari kamu dan akan membantu kamu gitu ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman, tidak ada batas usia. Nah, ini kerennya nih. Karena biasanya beasiswa lain tuh ada ya batas usia, tetapi di Australia Award Scholarship ini saya tidak menemukan ada batas usia. Jadi buat kamu yang fresh graduate, bahkan sampai udah usia 50 mungkin atau 60, tapi memang punya kapasitas, lolos seleksi, dan memang orang-orang yang dicari oleh Australia Award Scholarship, kamu berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kamu PNS gitu kan, di PNS kan ada persyaratannya untuk tugas belajar itu untuk S2 maksimal berapa tahun, 35 kalau nggak salah, dan S2 35 atau 37 ya. Nanti teman-teman bisa cek atau bisa bantu di kolom komentar. Terus yang S3 berapa tahun, nah itu persyaratan itu tergantung kondisi background teman-teman masing-masing ya. Tetapi overall Australia Award Scholarship tidak ada batas usia. Jadi
dia kayaknya punya prinsip bahwa lifelong learning ya, jadi pembelajaran seumur hidup gitu. Nah, lalu teman-teman, keunggulan lagi berikutnya itu tadi masih ingat ya bahwa ada untuk yang geographical focus area dan juga untuk penyandang disabilitas itu ada kayak semacam keringanan persyaratan ya, terus khususnya untuk dinilai bahasa Inggris. Nah, karena memang Australia Award Scholarship ini dia tidak memprioritaskan dari nilai bahasa Inggris, teman-teman. Jadi belum pasti nih yang nilai IELTS tinggi, entah dapat 8 atau di atasnya itu sudah pasti lolos gitu. Tetapi yang ingin dia cari adalah memang orang-orang yang nanti akan bisa berkontribusi untuk negaranya sendiri. Maka dari itu, untuk bisa mensupport itu, ada namanya program pre-departure training. Jadi pelatihan pra-keberangkatan lah ya. Jadi pelatihan itu adalah persiapan untuk belajar bahasa Inggris dan juga persiapan akademik nanti selama berada di Australia. Itu kalau dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah dapat beasiswa ini gitu, durasi waktunya itu antara 4 bulan, 6 bulan, dan juga 9 bulan maksimal. Jadi yang menentukan nanti adalah dari nilai bahasa Inggris teman-teman. Kalau misalnya nilai sudah cukup bagus, mungkin bisa dapat yang 4 bulan atau 6 bulan persiapan, atau yang masih agak kurang itu 9 bulan untuk pelatihan trainingnya itu. Dan di sana belajarnya apa? Belajar bahasa Inggris lagi untuk improve nilai IELTS-nya. Karena kan tadi nilai 5 dan 5 atau 5,5 itu kan mungkin sangat kurang ya untuk bisa masuk di kampus Australia. Karena minimal itu rata-rata 6 atau 6,5. Jadi pre-departure training itu untuk mengimprove nilai IELTS teman-teman. Lalu juga belajar tentang kultur atau budaya Australia. Lalu juga belajar tentang situasi akademik di sana, kampus gitu. Jadi luar biasa sekali. Dan kerennya lagi adalah selama 4, 6 atau 9 bulan itu teman-teman dibayarin. Jadi karena kan ini full time ya. Jadi harus belajar itu from Monday to Friday, from 8 to 4. Jadi jam pagi sampai jam 4 sore. Jadi buat teman-teman yang kerja itu kan pasti tidak bisa optimal ya, karena harus cuti gitu. Dan selama bulan-bulan tersebut Australia Award Scholarship tetap memberikan allowance ke teman-teman, dan itu kata teman-teman yang sudah dapat sih sangat cukup lah ya. Jadi dapur tetap ngebul lah ya, tenang aja gitu. Jadi dan ini menurut teman-teman juga ini hal yang sangat bermanfaat gitu ya, karena mungkin tidak ada di beasiswa lain ya, karena hanya di Australia Award Scholarship yang ketika sudah dinyatakan sebagai awardee, terus masih dilatih lagi, di-improve kemampuannya agar nanti bisa kuliah dengan optimal nanti di Australia. Jadi luar biasa teman-teman. Nah, terus yang berikutnya adalah ini yang bikin apa ya? Tadi saya bilang di awal di judulnya adalah beasiswa yang nggak ribet gitu. Karena memang teman-teman akan terima beres untuk soal visa, cek kesehatan, dan lain-lain. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman untuk yang short term itu kan 3 bulan ya. Dan untuk 3 bulan itu di tahun 2013, untuk visanya tetap sama pakai visa student yang subclass 500 for student kalau nggak salah. Dan itu memang gratis visanya untuk student. Tapi saya waktu itu karena yang short term itu kita mengurus sendiri. Jadi saya ngurus waktu itu ke agensi pengurusan visa dari kedutaan Australia ya. Namanya AVAC kalau nggak salah. AVAC. Dan itu meskipun urusannya gratis, tapi kita harus datang ke sana sendiri, bawa berkas-berkasnya, mengisi form dan lain-lain. Tapi untuk Australia Award Scholarship ini, kalau teman-teman sudah jadi awardee, itu semuanya akan diurus oleh managing hostnya yang ada di sini, yaitu Australia Award Indonesia AAI. Jadi teman-teman mungkin hanya kasih berkas dan AAI ini yang akan mengurus visa teman-teman ke kedutaan Australia sehingga beres. Terus juga untuk cek kesehatan juga, medical check up itu juga akan dibantu, bahkan dibayarin ya sama AAI. Jadi kurang luar biasa apa coba. Jadi teman-teman memang benar-benar hanya modal
diri gitu ya, modal diri, kemampuan, lolos semua tahapannya dan do your best gitu, dan semua biaya lain-lainnya itu akan disupport sama AAI sama Australia Scholarship ini. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, beasiswa Australia Scholarship ini untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, karena saya kan juga disabilitas netra ya, ada keterbatasan penglihatan. Dari pengalaman saya sendiri itu mereka sangat support sekali untuk applicant with disability. Supportnya dalam bentuk apa saja? Yang pertama itu ketika dari proses seleksi pun itu sudah dibantu. Misalnya gini, seperti kemarin itu kan ada tahap interview ya. Jadi setelah seleksi berkas, itu saya kemarin di Desember awal itu saya interview, dan itu semua prosesnya dipersiapkan. Maksudnya gini, kalau misalnya saya butuh pendamping untuk memverifikasi data gitu, mereka mempersilahkan. Atau misalnya kalau ada teman-teman tunarungu atau tuli yang butuh sign language interpreter, atau mereka juga mensupport. Jadi untuk disabilitas dari proses seleksinya sudah sangat dibantu sekali gitu. Dan bahkan nanti ketika untuk kuliah di sana, mungkin kan salah satu faktor yang buat teman-teman disabilitas jadi ragu itu kan adalah nanti kalau di sana kira-kira saya bisa mobilitas sendiri nggak ya? Saya bisa ke kampus bagaimana caranya? Terus kalau misalnya cari makan gimana? Cari kosan bagaimana gitu ya? Mereka sudah mempersiapkan itu dengan mengizinkan teman-teman membawa carer atau pendamping sendiri. Dan tidak hanya sekedar membawa pendamping ini akan difasilitasi juga oleh Australia Award Scholarship. Mereka akan digaji selama berada di Australia bersama teman-teman. Mereka akan disupport untuk biaya flight-nya, lalu juga transportasinya. Pokoknya mereka dalam tanda kutip dibayar lah ya oleh pihak AAS untuk membantu teman-teman selama ada di sana. Dan carer ini bisa keluarga atau pasangan gitu. Jadi kalau misalnya peserta yang umum nih, yang lain gitu, ketika ingin membawa keluarga itu kan mereka harus bayar sendiri ya. Jadi kalau bawa istri dan beberapa orang anak ya ongkos pesawatnya, visanya, kalau visa kayaknya dibayarin ya sama Australia. Tapi kalau untuk ongkos pesawat, terus juga akomodasi itu harus pihak awardee yang memfasilitasi sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang disabilitas, carernya itu akan disupport oleh Australia Award Scholarship. Jadi luar biasa sih teman-teman. Dan ini juga sebetulnya ini bukan pengistimewaan ya, tetapi ini adalah cara dari Australia itu untuk bisa mengoptimalkan dan memberikan akses yang setara kepada peserta yang dengan disabilitas. Jadi agar bisa kuliah dengan optimal, ya dibantu dengan carer gitu, agar akses itu setara dengan yang lain. Karena mereka sudah memiliki undang-undang yang jelas ya tentang Disability Anti-Discrimination Act-nya itu. Dan ini juga jadi salah satu faktor buat saya memprioritaskan untuk bisa melamar atau melanjutkan kuliah dengan beasiswa Australia Award Scholarship ini, karena memang sangat suportif sekali ya buat penyandang disabilitas. Ya, itu teman-teman beberapa hal pengenalan beasiswa dari pemerintah Australia Award Scholarship yang bisa saya sharing. Nanti berikutnya saya akan buat video lagi mengenai persiapan untuk apply beasiswa ini, karena ini sudah bulan Januari dan biasanya bulan Februari itu sudah dibuka lagi untuk pendaftarannya, dan kita berdoa saja semoga dibuka lagi meskipun mungkin ada kondisi-kondisi tertentu seperti COVID-19 ini yang membuat situasi itu jadi tidak menentu ya, jadi uncertainty itu ada gitu. Tapi mudah-mudahan akan membuka peluang lagi gitu. Dan semoga saya juga dapat kabar baik juga di bulan Januari ini, bisa lolos dan bisa sharing lebih banyak lagi dan lebih detail lagi ke teman-teman semua yang sama-sama punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah sekolah di luar negeri ya. Oke, silakan di like ya teman-teman kalau suka video ini, lalu di share ke sebanyak mungkin orang agar kita semua nih bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah lagi secara sinar mentari. Oke, thank you and see ya.